sini tuh ada namanya pin, ada kunci di sini ya. Ada kunci, ya. Kuncinya dicabut. Fungsinya apa? Kunci dicabut supaya namanya handle di sini itu dia bisa mengeluarkan nitrogen dalam tabung sebagai pendorong serbuk yang dari metal powdernya yang ada di dalam apar itu sendiri, ya. Kemudian tarik selongsongnya, nah, tarik ke atas. Kenapa harus tarik ke atas? Ada yang tahu? Untuk dari atas supaya kita mengetahui arah angin kemana serbuknya itu akan ikuti arah angin. Karena kalau kita berlawanan dengan arah angin, kita serbuk di sini, anginnya ke muka kita, apa yang terjadi? Kita bisa jadi anoman. Jadi anoman nanti kita batuk-batuk. Kalau punya asma bahaya juga, bisa kumat asmanya ya. Jadi pertama kita tepuk plak supaya kita tahu arah angin atau serbuknya itu kemana. Nah, berlawanan dengan arah. Terus ketiga setelah ditepuk, terus kita jinjing. Nah, ya. Diapain? Kemudian kita bawa aparnya ke titik api, misalkan titik apinya ada di depan kita. Kita kasih jarak kurang lebih, kita perkirakan kurang lebih ada jarak dengan kurang lebih 3 meter. Ya. 3 meter. Jangan terlalu dekat, karena bahaya ya. Terus kemudian kita semprotkan. Semprotkan. Dengan cara disapu. Ya, dengan cara disapu. Kebetulan apanya kosong ya, jadi kurang lebih kita. Minimal kita tahu cara penggunaannya seperti itu kurang lebih. Kalau punya apa di rumah ada. Kalau kemarin bukan yang dipraktekkan. Karena masih ada. Karena masih ada. Jadi yang menyebabkan terjadi ledakan itu karena adanya gas bocor. Ya, gas bocor. Karena tabung ini diesel, ya, semua tekanan hingga sekian bar, ya, sampai 24 sampai berapa bar, efisien sangat kuat. Jadi tidak ada minum, saya nggak pernah kita dengar namanya tabung gas meledak. Ada juga gas bocor, ya. Ya. Jadi dalam proses pemadaman api, ya, padam kebakaran itu ada 3 rumus ya. Ada namanya itu, ada bisa terproses terjadinya api. Ada bahan bakar, ya, ada api dan oksigen, ya. Tanpa ada 3 unsur itu, tidak akan terjadi namanya api atau kebakaran. Ya. Contoh sekarang kita demokan nih. Ya, sekarang ini sudah ada yang namanya gas, bahan bakar, ya. Bahan bakar gasnya juga masih baru, udah masih full ya. Terus kedua di sini oksigen melimpah ruah. Oksigen sangat banyak. Terus apa yang kurang? Tinggal api, ya. Nah kalau ada bahan bakar, ada oksigen, nggak ada api, nggak mungkin terjadi. Terus kedua, nggak ada bahan bakar, ada oksigen, ada api, nggak mungkin terjadi. Sekarang udah ada bahan bakar, ada oksigen melimpah ruas, kemudian kita bakar sekarang. Kita kasih namanya unsur api. Ya. Ya. Oke. Kakak bakar sekarang ya. Ya. Udah ada bahan bakar oksigen kan, api. Kemudian gimana kak? Kemudian gimana cara ngelakuinnya? Banyak cara. Kita bisa hilangin unsur oksigennya secabut di regulatornya. Kita coba lagi. Ya, kita hilangin unsur oksigen dan bahan bakar. Kan kita hilangin kembali unsur oksigen. Contoh kita coba lagi ya, bukan sulap, bukan sir ya.
Ya. Oke, udah terjadi lagi ya kebakaran ya. Jadi udah ada bahan bakar, ada oksigen, kemudian udah ada api, udah terjadi api sekarang nih. Dan kita juga bisa padamkan dengan menghilangkan unsur oksigen. Contoh nih, sudah dipraktikkan sama Bapak Suryana. Ya. Ditutup oksigennya. Loh, yang mati ya. Oke, jadi ada kurang lebih kayak gitu unsurnya, ada bahan bakar, ada oksigen, ada. Dengan kita salah satu menghilangkan unsur dari salah satu itu, maka mereka akan kehilangan keseimbangannya. Terus Kak, kalau melakukan api dengan apa itu termasuk menggunakan apa ya? Ya, menghilangkan oksigennya, atau bahan bakarnya, atau dari apinya. Ada yang tahu? Ya. Halo, selamat sore. Baik, jadi untuk adik-adik nih bakal di rumah nih mama-mama nanti kalau lagi masak, jadi nggak ada gas yang namanya tabung gas meledak. Jadi yang ada itu gas bocor ya, gas bocor. Jadi pertama yang harus dilakukan apa sih? Supaya tidak terjadi insiden adanya namanya ledakan di dalam ruangan dapur. Kita bisa gunakan, karena gas itu nggak terlihat ya, dia cuma bisa tercium baunya yang khas. Kenapa bisa terjadi kebocoran gas? Yang pertama, ya, karena minimnya perawatan dari kompor gas atau tabung gas. Yang pertama bisa terjadi karena dari selangnya, Pak, atau karena selangnya yang udah lama, kadang-kadang mungkin tergigit tikus, ada terjadi kebocoran gas. Jadi gas menumpuk dalam suatu ruangan tertutup, ya. Terus tiba-tiba kita nyalain kompor, maka terjadilah ledakan secara serentak. Itu yang mengakibatkan terjadi ledakan. Ayo praktek Pak De. Yang pertama saat terjadi kebocoran gas dalam rumah, yang pertama kita lakukan adalah membuka seluruh ventilasi yang ada di ruangan itu. Ya, kita buka, fungsinya buat apa? Untuk supaya namanya gas kebocoran itu dia menyebar dan menyatu kembali kepada udara sekitar. Terus kedua, kita cabut regulatornya. Ya, kita cabut regulatornya, kemudian kita bawa gasnya ke tempat terbuka. Ya. Karena kenapa? Bisa terjadi ledakan atau secara jadi kayak gini ya, kalau kakak demokan nih, ya, saat terjadi kebakaran di rumah yang mengalami adanya ledakan eksplosif di dalam rumah, terjadi seperti ini. Ini ibaratnya dapur, ya, ini dapur, kemudian ada gas, ya, ada gas, di mana gasnya itu mengalami kebocoran, entah itu faktor karena adanya kebocoran karena ada gigitan tikus, entah karena mungkin udah ujur ya, mungkin udah tua, tabung gasnya atau selangnya udah lama nggak dicek and recheck. Terus kemudian mungkin juga karena pemasangan regulator yang kurang sempurna terjadi kebocoran. Karena sering lihat ya, ibu mungkin ya pasang regulator tapi masih ada surat di ban pakai batu, kadang ada yang kayak gitu karena ada terjadi kebocoran. Wah, contoh misalkan kayak gini nih. Ya. Contoh yang sering terjadi di media massa, yang terjadi di lingkungan yang sering diberitakan kayak gini kurang lebih gambarannya, demonstrasinya ya. Ini dapur, kemudian ada gas, kemudian ada kebocoran gas di sini. Ya. Ya, gas menumpuk ke sini, kemudian terjadi. Kurang lebih kayak gitu sebenarnya yang terjadi di lingkungan atau di media massa, kurang lebih kayak gitu yang terjadi. Ya. Jadi
dapur ruangan tertutup ada kebocoran.